Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Nurhanga, dan teman saya yang berada di Chef Profesor. Perkenalkan, nama saya belajar teknisi. Saya minta kepada pengunjung. Oke, ini saya sebagai safety officer. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja. Oke, dari ketiga mesin ini, mungkin ini dulu yang saya akan membahas tentang keselamatannya. Di sini mesin ini memakai motor listrik. Yang pertama itu kita periksa dulu bagian kabelnya, apakah bagian kabel ini ada yang terkelupas atau koyak, karena ini bisa juga menyebabkan nanti kita bisa kesetrum ya. Kemudian di bagian sini, nah ini kan ada puli detail ya. Nah, hati-hati juga tangan jangan sampai masuk ke sini. Kemudian masuk ke sini. Nah ini kan mesin ini tidak ada covernya, jadi hati-hati jangan sampai tangan kita menyentuh ini ya, apalagi nah ini ya. Kemudian mesin ini kan nanti juga ada di motor-motor ini kan nanti jika lama dipakai kan bisa menimbulkan panas yang berlebih. Nah ini jangan sampai disentuh dengan tangan, karena bisa buat tangan kita itu melepuh. Sekarang kami melakukan pembongkaran, melakukan pengecekan. Saya sebagai engineer akan menjelaskan komponen-komponen pada motor. Yang pertama yaitu komponennya itu tutup impeller. Selanjutnya yaitu adalah rotor atau as motor. Yang ketiga kipas. Selanjutnya impeller. Selanjutnya casing kipas, dan ini adalah seal impeller. Selanjutnya adalah keong alkon atau rumah pompa air. Selanjutnya yaitu adalah tutup motor listrik. Selanjutnya yaitu adalah stator atau motor listriknya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita melakukan perakitan atau pemasangan. Berawal dari arus listrik yang masuk ke kabel, lanjut ke motor. Di dalam motor ini ada namanya stator dan rotor. Medan magnet stator menggerakkan rotor yang berputar, terhubung ke bel, tersambung ke puli, dari puli ke as melewati bearing. Bearing fungsinya sebagai bantalan untuk menghindarkan gesekan dan menstabilkan putaran as. Lanjut ke impeller. Impeller berputar menghisap fluida in masuk dan out fluida keluar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk muda Saya akan informasi bagian dari lintel in atau outlet. Nah ini karena di sini ada, biasanya sini ada seal, namun karena sealnya rusak, ini harus diganti.
pisau kalau itu nanti masih di bagian sini juga untuk pakai brace. kita pakai tenaga Kak beda pas kena kawat. lepas dari papannya aja. Maka itu masih pukul kawan Tuh di sini di Polres juga udah sedikit oke ibaratnya. Jadi ini Polres juga harus diganti dan bearing cuman kesat mungkin cuman dikasih pelumasan saja. Untuk komponen pada pompa ini yaitu terdiri dari puli, selanjutnya yaitu adalah pelangi, selanjutnya yaitu adalah selubung pompa casing. Komponen selanjutnya yaitu adalah poros, bearing, dan bagian datar ini adalah sambungan gardan pelangi. Untuk pengukuran dari puli kita ukur tebalannya. Tebalannya didapat 39,2. Untuk diameter lubang didapat 18. Selanjutnya kita mengukur tebalan dari pelangi, diameter ketebalannya didapat 7 ketebalannya, diameter lubang dua 3,5. Selanjutnya mengukur ketebalan poros dapat 2. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang standar komponen pompa sentrifugal ini. Yang pertama itu adalah saluran intel dan outlet. Kecilnya biasa 2 inci kali 2 inci atau 50 mm, menengahnya 3 inci kali 3 inci. Selanjutnya as dan bearing. Ukuran standar asnya biasanya panjang 108 mm sampai 185 mm. Dan tebal standarnya 19 mm, 22 mm dan 25 mm. Dan ukuran standar bearingnya yaitu adalah biasanya di seri 6000 sampai seri 6725. Selanjutnya ukuran standar dari impellernya biasanya di sekitar 100 mm sampai 110 mm. Untuk pengukurannya mm.
ukuran lubang AC. Kenceng nih. Kencengnya. Enggak langsung buka. Oh, ini udah terbuka nih, getol nih. 15,3. Ya, nyangkut ya kemana nih? Berarti buka ini dulu. Ketebalan filmnya Dibuka tapi tadi. Sejuk. 3,6. Awas patah ininya. Saya akan memasang kembali bump body. Proses perakitan. Dan prinsip kerja dari pompa jet pump ini, pertama dari listrik ke kabel, dilanjutkan ke motor. Di motor ini ada yang namanya stator dan rotor di dalamnya. Stator menghasilkan medan magnet yang membuat rotor bergerak pas jadi berputar, terus berputar ke arah impellernya. Dari impeller berputar terjadi gaya hisap dan gaya dorong air ke atas. Untuk komponennya terdiri dari itu adalah venturi, diameternya, ukuran standar diameternya biasa ada di kurang lebih 15 sampai 30 mm, dan komponen selanjutnya adalah nozzle. Standarnya biasanya ada di kurang lebih 2 sampai 6 mm, panjangnya biasa sampai kurang lebih 20 sampai 50 mm. Lanjut, komponen selanjutnya adalah impeller, diameternya standarnya biasa kurang lebih 80 sampai 150 mm, lebarnya biasa sampai kurang lebih 10 sampai 16 mm. Komponen selanjutnya pipa hisap, jika ada pipa hisap di sini, dan pipa buang di sini. Mungkin dari itu saja dari saya, terima kasih. Untuk komponen dari jet pumpnya terdiri dari pump body. Pump body biasanya tidak memiliki ukuran standar yang sama, tergantung kapasitasnya. Selanjutnya komponennya itu adalah venturi. Standarnya biasa diameternya kurang lebih 15 sampai 30 mm, dan panjangnya biasa sampai 50 sampai 100 mm. Selanjutnya komponen adalah nozzle. Nozzle biasa diameter lubangnya nozzle-nya kurang lebih 2 sampai 6 mm, dan panjang nozzle-nya sampai 20 kurang lebih 20 sampai 50 mm. Selanjutnya komponen selanjutnya adalah impellernya. Ukuran standarnya biasa kurang lebih 80 sampai 150 mm, dan lebar impellernya bisa sampai kurang lebih 10 sampai 36 mm. Dan power subnya ada di sini. Biasa ukuran standarnya sampai kurang lebih 10 sampai 16 mm. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akan membuka cover dari si impeller ini. Nah, sudah kita membuka ini tadi, sebaiknya kita juga membersihkan di lubang pipa ini. Ini karena fluida itu bakal ngalir ke dari sini, dari lubang ini. Ini harusnya kita bersihkan dulu. Sekarang kita akan melakukan pemasangan kembali pump body ke bagian sini.